Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Agus Satria. Saya adalah seorang mahasiswa psikologi. Di video ini, kalau kalian merasa bingung kenapa video saya gelap dan hanya terlihat siluet saya, ya karena ini adalah cara saya untuk menyampaikan informasi seputar psikologi. Saya tidak ingin terlalu mengungkapkan siapa saya, jadi cukup kalian dengarkan saja video ini. Karena video ini juga tidak akan menampilkan banyak visualisasi, mungkin ya hanya seperti ini, siluet dan saya. Oke, kita akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu apa itu aliran psikologi. Jadi aliran psikologi itu mengacu pada pendekatan atau sudut pandang khas yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan perilaku, pikiran, dan pengalaman manusia. Contoh dari aliran psikologi ini itu meliputi pertama, strukturalisme, fungsionalisme, psikoanalisis, behaviorisme, humanistik, kognitif, dan berbagai pendekatan kontemporer lainnya. Nah, berikut adalah apa itu aliran psikologi. Oke, kita akan masuk dalam contoh yang pertama dalam aliran psikologi, yaitu adalah strukturalisme. Dalam psikologi, aliran pemikiran yang menekankan analisis unsur-unsur dasar dari kesadaran manusia itu adalah strukturalisme. Wilhelm Wundt, seorang psikolog Jerman, dianggap sebagai bapak strukturalisme karena ia mendirikan laboratorium psikologi pertama pada 1879 atau 1879. Strukturalis memandang pikiran dan pengalaman sebagai kombinasi unsur-unsur yang lebih sederhana yang dapat dipisahkan dan dianalisis. Para strukturalis tertarik pada introspeksi, yaitu mengamati dan melaporkan pengalaman sadar secara hati-hati. Mereka berusaha untuk mengidentifikasi unsur-unsur mentah dari kesadaran seperti sensasi, persepsi, emosi, dan menggambarkan dalam bentuk struktur mental. Meskipun strukturalisme memberikan kontribusi awal terhadap perkembangan ilmu psikologi, aliran ini memiliki kritik utama terkait dengan subjektivitas introspeksi dan kurangnya metode yang konsisten untuk mengukur dan memverifikasi temuan. Pada akhirnya, strukturalisme digantikan oleh aliran-aliran lain seperti fungsionalisme dan behaviorisme dalam sejarah perkembangan psikologi. Nah, berikut adalah penjelasan tentang strukturalisme. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh yang kedua, yaitu adalah fungsionalisme. Apa itu fungsionalisme? Fungsionalisme dalam psikologi adalah aliran pemikiran yang menekankan pemahaman fungsi dan tujuan perilaku dan proses mental. Aliran ini berkembang sebagai reaksi terhadap strukturalisme yang lebih menitik beratkan pada analisis unsur-unsur dasar kesadaran. Tokoh utama dalam fungsionalisme adalah William James, seorang psikolog Amerika yang dianggap sebagai pendiri aliran ini. Fungsionalis memandang pikiran dan perilaku sebagai respons terhadap lingkungan, dan mereka tertarik pada pertanyaan tentang bagaimana fungsi-fungsi mental membantu individu beradaptasi dengan lingkungan mereka. Mereka menekankan pentingnya pemahaman proses mental dalam konteks fungsional, yaitu bagaimana proses-proses tersebut membantu individu bertahan dan beradaptasi. Fungsionalisme juga berperan dalam mengembangkan bidang psikologi terapan, seperti psikologi pendidikan, psikologi industri, dengan menekankan relevansi aplikatif dari penelitian psikologis. Nah, berikut adalah definisi tentang fungsionalisme. Dan kita akan masuk ke dalam contoh yang ketiga. Yang ketiga ini adalah psikoanalisis. Apa sih psikoanalisis? Jadi psikoanalisis itu adalah aliran psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Aliran ini menekankan peran pikiran bawah sadar dan pengaruh pengalaman masa kecil dalam membentuk perilaku dan pikiran seseorang. Nah, itu adalah definisi dari psikoanalis. Untuk yang keempat, kita akan masuk ke behaviorisme. Behaviorisme ini adalah aliran psikologi yang menekankan pada kajian perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Aliran ini menolak pemikiran tentang proses mental atau perasaan yang sulit diobservasi dan diukur. Behaviorisme meyakini bahwa perilaku manusia dapat dipahami dan dijelaskan dengan memperhatikan respon yang teramati terhadap rangsangan atau stimulus tertentu. Nah, itu adalah behaviorisme. Untuk contoh yang kelima. Nah, contoh yang kelima ini yaitu adalah psikologi humanistik. Apa sih itu psikologi humanistik? Oke,
Psikologi humanistik adalah aliran psikologi yang muncul sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran ini menekankan pada pemahaman tentang pengalaman dan potensi manusia untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai self-actualization, yaitu mencapai potensi penuh diri. Oke, contoh yang keenam, atau mungkin ini contoh yang terakhir, yaitu adalah psikologi kognitif. Psikologi kognitif ini adalah aliran psikologi yang fokus pada studi tentang proses mental. Nah, berikut adalah penjabaran tentang psikologi kognitif. Berikut adalah penjelasan tentang aliran psikologi beserta contohnya. Saya rasa video ini sudah terlalu panjang, mungkin akan menghabiskan kuota Anda. Jadi, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, karena saya butuh AdSense. Terima kasih.